Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini kita masih berada di bulan Safar 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 19 Desember 2012. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu dari kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi was Sunnah beserta syarahnya tentang zikir-zikir, doa-doa, wirid-wirid yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir kita telah membahas bab yang nomor ke-9, zikir seusai wudu. Dan sekarang kita masuk bab yang nomor ke-10, yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullah taala az-zikru indal khuruji minal manzil. Zikir saat keluar rumah. Jadi keluar rumah itu ada doanya, keluar rumah ada zikirnya. Sekali lagi dan selalu kami ingatkan bahwasanya Islam ini merupakan konsep hidup yang lengkap, syamil, kamil, universal dan sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan. Sampai doa mau keluar rumah pun ada zikirnya, ada doanya, dan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di situ disebutkan ada dua zikirnya. Yang pertama-tama poin doa nomor 16. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jadi zikirnya adalah Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku keluar rumah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, bagaimana di dalam Sahih At-Tirmidzi melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian disebutkan di akhir hadis ini, kalau orang keluar rumah mengatakan doa tersebut, yuqalu lahu, maka dijawab. Jadi ada yang menjawab, ada yang mengatakan kepadanya. Yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala, boleh juga yang mengatakan adalah malaikat. Jadi kalau kita baca zikir ini, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku keluar rumah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Maka Allah menjawab atau malaikat menjawab. Jawabannya ufita wa wuqita wa hudita. Ufita, kamu diberikan kecukupan.
yaitu kamu dihindarkan dari berbagai macam keburukan. Wa wuqita, dan kamu dijaga dari segala macam yang membahayakanmu, dari bencana-bencana, dari gangguan-gangguan yang tersembunyi atau yang tampak, kamu dilindungi. Kemudian wa hudita, dan kamu juga diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Selama perjalananmu ini kamu akan diberi petunjuk dalam ucapanmu, dalam perbuatanmu, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi dikatakan 3 apa tadi? Ufita, wa wuqita, wa hudita. Kamu diberi kecukupan, kamu diberi perlindungan, dan kamu diberi hidayah. Wa tanaha anhu asyaitan. Setan minggir. Setan tidak berani mengganggu dia. Fa yaqulu li syaitanin akhar. Lalu setan ini mengatakan kepada temannya, kepada setan yang lainnya, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Jadi setan yang satu mengatakan kepada temannya, bagaimana kamu bisa mengganggu orang yang sudah diberi petunjuk, yang sudah diberi kecukupan, dan yang sudah diberikan perlindungan atau penjagaan. Ya, jadi zikir ini kelihatannya biasa, tapi ternyata luar biasa. Yang penting adalah ketika keluar rumah, kita jangan seperti robot. Karena beda antara manusia dengan robot. Kalau robot itu melakukan sesuatu karena disetel. Jadi robot itu mengucapkan tanpa dia sadar apa yang dia ucapkan. Nah, kita bukan robot, kita adalah manusia. Jadi karena mungkin kita kebiasaan dari kecil kalau keluar rumah baca ini, maka seakan-akan jadi kayak robot. Pokoknya keluar rumah baca ini, tapi tidak ada penghayatan sama sekali. Nah, yang penting itu penghayatannya itu. Ketika kita keluar rumah, kita ucapkan Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Nah, penghayatannya. Jadi ketika kita mengucapkan ini, itu jiwa kita nyambung kepada Allah, nyambung. Jadi jangan kayak robot. Robot tadi setel dan keluar rumah baca Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, tapi dia tidak sadar. Yang diucapkan apa itu tidak sadar. Tentu kurang mengenal. Jadi zikir ini adalah ibaratnya senjata. Nah, sekarang senjata ini tergantung siapa yang memainkan senjatanya. Kita punya roket, kita bisa tidak memainkan roket ini. Jadi senjata juga perlu orang yang memainkan senjata. Yaitu ketika mengucapkan dalam keadaan benar-benar khusyuk, benar-benar kita menghayati, benar-benar nyambung dengan Allah. Bismillah, dengan nama Allah, nyambung jiwa kita kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah, nyambung jiwa kita dengan Allah. Wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, nyambung dengan Allah. Benar-benar kita mendapat kekuatan tadi. Dikatakan kepada kita, ufita wa wuqita wa hudita, kamu diberi kecukupan, dihindarkan dari berbagai macam keburukan, kamu dijaga dari segala yang tampak, yang tidak tampak, yang mau mengganggu kamu, yang mau mencelakakan kamu, dan kamu diberi petunjuk selama perjalananmu ini ke jalan yang lurus. Ucapanmu, perbuatanmu, aktivitasmu selalu mendapat taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Setan minggir. Setan mengatakan kepada teman-temannya, bagaimana kamu bisa menggoda, bagaimana kamu bisa sampai kepada orang yang sudah diberi petunjuk, diberi kecukupan, dan diberikan penjagaan. Ya, jangan kita lupakan. Ini kan kelihatannya doa sepele kan? Kita belajar doa ini kan? Waktu TK ini kan doa-doa TK ini kan? Cuma beda anak TK dengan kita sekarang adalah ilmunya. Kalau dulu hanya baca saja, nah kita dengan penghayatan, meresapi.
Semuanya itu yang penting adalah penghayatan. Sama dengan orang ketika umroh, ketika haji baca talbiyah, lebih masih zikir keluar rumah. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ashhala au yushala alayya. Subhanallah. Nah, ini kalau tidak apa, boleh sambil bawa buku Hisnul Muslim. Nah, keluar rumah baca ini. Tidak mengapa. Yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, yaitu Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabiyah istrinya Nabi Muhammad SAW, Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istrinya Nabi, ibu kita Ummul Mukminin. Namanya siapa Ummu Salamah? Namanya adalah Hind. Kalau orang Indonesia bilang Hindun. Ya, istrinya Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ashhala au yujhala alayya. Di situ diartikan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat dolim atau didolimi orang, dari berbuat bodoh atau dibodohi orang. Mari kita lihat maknanya, syarahnya yang lebih benar lagi. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu daripada adilla, daripada hamba tersesat. Ya, kita berlindung kepada Allah daripada tersesat. Tersesat di sini punya dua makna. Tersesat yang pertama adalah kesasar, salah jalan. Tersesat yang kedua adalah tersesat dalam masalah dalam pemahaman. Jadi kita ketika keluar rumah minta perlindungan kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan hamba tidak sampai tersesat. Tersesat dua makna tadi ya, tersesat dalam arti kesasar, salah jalan, atau tersesat dalam arti tidak mendapat hidayah. Adilla au udalla, atau hamba disesatkan orang lain. Jadi kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita disesatkan orang, baik disesatkan jalannya atau disesatkan dalam arti dari petunjuk jalan yang lurus. Au azilla, hamba berlindung kepadamu daripada hamba tergelincir, ya, melakukan kesalahan-kesalahan. Au uzalla, atau digelincirkan orang, dijerumuskan orang ke dalam kesalahan. Ya. Au adlima, atau juga hamba berlindung dalam perjalanan ini daripada hamba berbuat dolim, ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi dolim itu definisinya adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu dolim. Kebalikannya dolim apa? Adil. Kalau adil itu wad'u syai' fi mawdhi'ihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi dolim itu maknanya dolim itu luas. Pokoknya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu adalah dolim. Ya, aku berlindung kepadamu daripada aku berbuat dolim atau didolimi orang. Atau didolimi orang, jangan sampai hamba didolimi orang. Au ajhala, hamba berlindung kepadamu daripada hamba berbuat kebodohan, melakukan perbuatan-perbuatan kebodohan. Ya. Au yujhala alayya, atau dibodohi oleh orang. Jadi kita minta berbuat yang baik bukan bodoh, dan jangan sampai dibodohi oleh orang. Ya. Jadi ini ajaran dari Nabi Muhammad SAW kepada umatnya kalau keluar rumah bagaimana berlindungnya. Gampang kan diamalkan? Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya. Kalau tidak hafal
Kalau bawa buku keberatan, ya gampang ditulis, kan? Ditulis kecil aja, jadi keluar rumah sambil baca, enak, nyambung dengan Allah. Doa. Kita ini perlu selalu berdoa. Di samping kita berusaha, kita ini lemah, kita tidak ada apa-apanya. Yang memberi kekuatan kita siapa? Allah. Yang menolong kita adalah Allah. Yang bantu kita adalah Allah. Yang memberi petunjuk kita adalah Allah. Kalau tidak ada faktor Allah, kita ini benar-benar tidak ada apa-apanya. Terus nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu zikir-zikir ketika keluar rumah. Kemudian setelah itu bab yang nomor ke-11, Adzikru 'inda dukhulil manzil. Zikir saat masuk rumah. Jadi masuk rumah pun ada zikirnya. Luar biasa. Islam ini agama yang luar biasa. Betul, antum kalau mengkaji Islam akan terkagum-kagum pada Islam. Karena tidak ada satu pun agama seperti Islam, konsep hidup yang lengkap luar biasa, memuaskan Islam. Hanya orang yang tidak mau dengan Islam itu boleh jadi tidak kenal Islam dengan sebenarnya, atau boleh jadi juga karena faktor-faktor materi duniawi. Orang kalau mau belajar Islam dengan ikhlas pasti masuk Islam. Dan sekarang ini perkembangan Islam di dunia sudah luar biasa. Makin dijelek-jelekan, semakin orang simpati kepada Islam. Zikir ketika masuk rumah. Di situ disebutkan Bismillah walajna wa Bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami bertawakal. Tsumma liyusallim ala ahlihi. Kemudian setelah itu mengucapkan salam kepada keluarganya. Jadi sebelum mengucapkan salam baca doa dulu. Doa ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, dan sanadnya dinyatakan hasan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala di dalam kitabnya Tuhfatul Akhyar. Ya. Jadi hadis ini memang ada perbedaan pendapat. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah taala cenderung mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya, hadis yang dhaif. Ya. Namun Syekh bin Baz mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Berarti memang ada perbedaan pendapat di kalangan ahli hadis, dan mereka adalah pakar-pakar hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau saya lebih cenderung kepada Syekh bin Baz yang mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Apalagi juga ada dalil yang mengatakan idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'isha. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Apabila seorang yang masuk ke rumahnya lalu berzikir kepada Allah ketika masuk dan juga berzikir kepada Allah ketika makan, maka setan berkata, kamu tidak bisa tinggal di rumah ini dan kamu tidak bisa ikut makan di rumah ini. Dan ternyata ada zikirnya dari Nabi, sanadnya adalah hasan. Namun kalau ada yang berkeyakinan juga ini dhaif, monggo silahkan. Tidak usah kita memperbesar masalah seperti ini. Kami yakin hasan baca, yakin dhaif dari baca, monggo silahkan. Ya. Jadi kalau kami baca doa ini bagus, Bismillah walajna wa Bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ya, hadis ini diriwayatkan melalui jalan sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Abu Malik ini ada beda pendapat tentang siapa namanya. Ya, ada yang mengatakan namanya Ubaid, ada yang mengatakan namanya Abdullah, ada yang mengatakan namanya Amr, ada yang mengatakan namanya Ka'ab bin Ka'ab, ada yang mengatakan namanya Amir bin Al-Harith. Tapi namanya pun beda pendapat. Ya, yang jelas Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Jadi kita masuk baca Bismillah walajna wa Bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Roh kami bertawakal. Apa kata setan? Setan mengatakan, wah, kami nggak bisa masuk rumah ini, kami nggak bisa tinggal di dalam rumah ini, dan kami juga tidak bisa ikut makan. Kalau dia makan baca Bismillah juga. Kemudian setelah itu memberi salam kepada keluarga. Ini juga perlu kita masyarakatkan ya, memberi salam masuk rumah, memberi salam. Masuk rumah itu Assalamualaikum minimal. Kalau mau lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap. Ya, memang ada juga riwayat para ulama beda pendapat tambahan wa maghfiratuh. Tapi yang tidak ada khilafiyah itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk rumah salam. Lalu keluarga menjawab salam. Jadi kita menyebarkan kesejahteraan ke seluruh rumah, dan orang-orang rumah juga menjawab dengan kesejahteraan pula. Karena zaman sekarang ini kadang seseorang itu sudah melupakan memberi salam masuk rumah, sehingga sampai ada satu kejadian ketika bapaknya itu pulang rumah memberi salam, Assalamualaikum, ya. Lalu dijawab oleh orang-orang rumah, tumben pakai salam segala. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak pernah memberi salam. Itu tumben pakai salam segala. Dan salam di sini bukan dibaca dalam hati loh. Ya, diucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah itu dengar. Jadi bukan bacanya ya tidak dengar semuanya. Kalau tidak salam sudah tadi, tidak ada yang dengar. Salamnya itu dikeraskan, karena tujuannya salam ini adalah yang lainnya dengar, yang lainnya dengar. Ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita selama ini mungkin ada kebiasaan yang kurang baik, kita ubah menjadi yang lebih baik. Jadi pulang masuk rumah membaca doa Bismillah walajna wa Bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap sekali, indah. Kemudian setelah itu ma'asyiral muslimin ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah, bab yang nomor ke-12 yaitu doa pergi ke masjid. Nah, ini doanya agak panjang doanya. Yaitu doanya berbunyi, saya baca satu-satu sekaligus artinya ya, agak panjang. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku ada cahaya. Wa fi lisani nura. Jadikanlah cahaya pada lisanku. Wa fi sam'i nura. Jadikanlah atau ciptakanlah cahaya pada pendengaranku. Wa fi basari nura. Ciptakanlah cahaya pada penglihatanku. Wa min fawqi nura. Ciptakanlah cahaya dari atasku. Wa min tahti nura. Ciptakanlah cahaya dari bawahku. Wa an yamini nura. Ciptakanlah cahaya dari sebelah kananku. Wa an shimali nura. Ciptakanlah cahaya dari sebelah kiriku. Wa min amami nura. Ciptakanlah cahaya dari depanku. Wa min khalfi nura. Ciptakanlah cahaya dari sebelah belakangku. Waj'al fi nafsi nura. Ciptakan cahaya pada diriku. Wa a'dim li nura. Dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Wa a'dim li nura. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Waj'al li nura. Ciptakanlah cahaya untuk diriku. Waj'alni nura. Jadikanlah diriku
hatiku sebagai cahaya. Allahumma a'tini nura, ya Allah berikanlah cahaya kepadaku. Waj'al fi 'asabi nura, ciptakanlah cahaya dalam urat-urat syarafku. Wa fi lahmi nura, ciptakanlah cahaya dalam dagingku. Wa fi dami nura, ciptakanlah cahaya pada aliran darahku. Wa fi sya'ri nura, ciptakanlah cahaya pada rambutku. Wa fi basyari nura, dan cahaya pada kulit tubuhku. Allahumma ij'alni nuran fi qabri, ya Allah ciptakanlah cahaya dalam kuburanku. Wa nuran fi 'idhami, dan cahaya pada tulang-tulangku. Wa zidni nura, wa zidni nura, wa zidni nura, tambahlah cahaya itu kepadaku, tambahlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Wa habli nuran 'ala nur, berikanlah kepadaku cahaya di atas cahaya. Allahu Akbar. Ini doa ketika keluar menuju ke masjid. Tentu kalau kita sambung dengan tadi kan, jadi bacaannya apa? Keluar rumah, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udalla, aw azilla wa uzalla, aw adlima wa udlama, aw ajhala wa yajhala 'alayya. Allahumma ij'al fi qalbi nura, dan seterusnya. Ya. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih sebagaimana di dalam Sahih Al-Adabul Mufrad melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi luar biasa. Jadi kita minta cahaya dari segala sisi kita. Ya. Jadi kita di sini maknanya itu adalah kita benar-benar minta cahaya. Di hati kita ada cahayanya, di lisan kita ada cahayanya, di telinga kita ada cahayanya, dan seterusnya ada cahayanya semuanya. Atau juga maknanya di hati kita ada cahaya, berarti hati kita itu bersih, bersih dari berbagai macam kotorannya. Lisan kita bercahaya, lisan kita juga bersih, kita hanya ngomong yang baik-baik saja. Telinga kita bercahaya, juga telinga kita bersih, hanya mendengarkan yang baik-baik saja, dan seterusnya. Sampai cahaya luar biasa lengkap. Jadi mulai dari hati cahaya, lisan cahaya, pendengaran cahaya, mata cahaya, atas cahaya, bawah cahaya, kanan cahaya, kiri cahaya, depan cahaya, belakang cahaya. Jadi kita diliputi oleh cahaya. Kemudian di dalam diri kita cahaya, cahayanya dibesar, cahayanya diagungkan. Kemudian kita dijadikan sebagai cahaya. Kita jadi cahaya, memberi petunjuk. Kemudian juga dijadikan untuk kita juga cahaya. Di urat syaraf kita ini penuh dengan cahaya. Tulang-tulang kita juga penuh dengan cahaya. Kemudian juga daging kita penuh dengan cahaya. Darah kita penuh dengan cahaya. Rambut kita penuh dengan cahaya. Kemudian juga kulit kita penuh dengan cahaya. Bahkan cahaya bukan hanya ketika hidup, di kuburan pun juga ada cahayanya. Dan kita minta kepada Allah cahaya kita ditambah terus, tambah cahayanya. Bahkan kita minta kepada Allah diberikan cahaya di atas cahaya. Allahu Akbar. Ini benar-benar doa yang luar biasa. Jangan sampai kita meninggalkan doa-doa yang seperti ini. Ya, sekali lagi, kalau kita hafal ya kita baca. Kalau kita tidak hafal ya kita bawa bukunya, atau minimal kita tulis, atau kalau keberatan nulis pun juga di fotokopi. Berapa sih fotokopi? Ya, paling berapa? Satu lembar berapa fotokopi? 100. Ya, 100 kita potong kecil dari gini aja. Kita bawa di saku kita. Ya. Atau kalau lebih kepingin awet lagi, dari fotokopi dilaminating, ya, dimasukkan saku, keluar rumah baca ini, tidak apa-apa. Ya. Jadi orang-orang non-muslim itu dengan bangga membawa kitabnya. Non-muslim itu kalau hari Ahad dengan bangga membawa kitabnya, dipamerkan mau pergi mana, tempat peribadatan mereka. Nah, kita sebagai muslim juga jangan malu untuk bawa kitab-kitab
doa, untuk baca doa. Kita bangga dengan Islam kita. Itu adalah doa ketika keluar dari rumah menuju ke masjid, dan tentu yang dipilih di dalam kitab ini adalah doa-doa yang sahih. Jadi insyaallah yang di dalam kitab ini aman, doanya bagus, doanya sahih. Kemudian selanjutnya bab yang nomor ke-13, doa dukhulil masjid, doa ketika masuk masjid. Yaitu doanya a'udzu billahil azim wa bi wajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Terus sebenarnya dua doa dijadikan satu. Kalau di syaratnya dipisahkan ya. Yang pertama-tama adalah a'udzu billahil azim wa bi wajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Itu satu doa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, yang artinya aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang maha mulia dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Disebutkan di hadis ini, di akhirnya kalau orang masuk masjid baca doa ini, maka fa'idza qala dzalika qala syaitan, setan menjawab khufidhu minni sa'iril yaum, dia dijaga dari aku sepanjang hari. Kalau kita masuk masjid baca ini, katanya setan apa? Dia terjaga dari aku sepanjang hari. A'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Ya, berlindung kepada Allah yang bisa memberikan perlindungan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa bi wajhihil karim, dan dengan wajahnya yang maha mulia. Ya, dengan wajahnya Allah tidak sama dengan wajahnya manusia. Tidak sama dengan wajahnya makhluk seperti apa bagaimana, wallahu a'lam, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa sultanihil qadim, berlindung kepada kekuasaannya Allah yang maha terdahulu. Artinya Allah semenjak dahulu kala itu berkuasa, menang, tidak terkalahkan. Minasy syaithanir rajim, dari setan yang terkutuk. Jadi kita berlindung. Jadi di sini kita lihat sebelum berlindung kita bertawassul dulu, ya, menyebut-nyebut kebesaran Allah, baru kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Bismillah wassalatu wassalam. Bismillah wassalatu, itu riwayatnya Ibnu Sunni dengan sanad yang hasan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamu ala rasulillah, itu riwayatnya Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, itu riwayatnya Imam Muslim. Jadi riwayat-riwayat digabung jadi satu. Sebenarnya ada lagi tambahan yang tidak disebutkan di sini, yaitu Allahumma firli dunubi waftah li abwaaba rahmatik. Itu ada di kitab Sanad Nawawi. Syekh Salim bin Al-Hilali mengatakan Allahumma firli waftah li abwaaba rahmatik, itu syaratnya adalah hasan. Menurut Syekh Salim syaratnya hasan. Allahumma firli waftah li abwaaba rahmatik. Kalau Imam Nawawi ditambahin Allahumma firli dunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya. Jadi kita mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Jadi kita masuk masjid minta dibukakan kepada Allah pintu-pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ada kata-kata salawat dan salam kepada Nabi. Salawat, ya, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah curahkan salawat kepada Nabi Muhammad. Maknanya itu adalah
curahkanlah pujian-pujian kepada Nabi Muhammad. Pujian-pujian kepada Nabi Muhammad di hadapan malaikat. Hatta bil malaikah. Jadi ini doa masuk masjid. Kemudian yang lalu kan sempat kita bahas tentang mengenai mengangkat doa waktu mengangkat tangan waktu berdoa. Ya. Kan ada sebagian orang ketika masuk masjid itu, ya masuk masjid berhenti dulu, setelah lepas sandal berhenti, lalu ini kan doa dulu. Ya, terus ini. Kan kadang gini kan, kan kelihatannya keren kan? Kelihatannya keren atau tidak? Keren. Kelihatannya keren, keren sekali kan? Apalagi pakai baju gamis, pakai sorban lagi, wah keren banget. Tapi masalahnya bukan keren-kerenan. Nabi Muhammad itu tidak kalau masuk masjid. Yang jadi masalah itu Nabi Muhammad ketika masuk masjid selalu membaca doa. Tapi tidak ada riwayat bahwa Nabi Muhammad ketika masuk masjid mengangkat tangan ketika berdoa. Berarti memang tidak disunnahkan mengangkat tangan ketika berdoa masuk masjid. Jadi kaidahnya itu, rumusnya itu tempat-tempat yang Nabi Muhammad selalu berdoa di sana. Ada doanya, diajarkan doanya, ini loh doanya. Tapi di tempat itu nggak ada riwayat Rasulullah mengangkat tangan. Berarti memang nggak disunahkan untuk angkat tangan. Seperti juga kadang kalau mau makan, gitu kan? Biasanya kan di antara kita kalau mau makan, ya bapaknya ini bapaknya, sama istrinya, sama anaknya 15. Kalau tua sedikit. Belum makan kan? Ayo kita doa dulu. Pakai kata tangan doa. Doa selesai. Kan kelihatannya keren gitu ya. Masalahnya bukan keren, apakah Nabi Muhammad kalau makan gitu? Makan Bismillah. Atau mau doa lebih lengkap silakan dengan doa-doa yang dari sunnah. Minimal kita mengucapkan Bismillah. Jadi tidak disunahkan masuk masjid berdoa sampai angkat tangan. Walaupun kelihatannya kan seperti gimana gitu, lebih menarik gitu. Keren gitu. Maka bukan gitu masalahnya sesuai dengan sunnah. Namun, kalau ada orang seandainya masuk masjid melakukan gitu, ya kita bilangi. Masuk masjid itu berdoa sunnah. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah angkat tangannya ketika masuk masjid itu ketika berdoa. Dia mau, alhamdulillah. Tidak mau, ya sudah biarkan. Tidak usah kita mengatakan apa ini kelompok sesat, kelompok ini, tidak usah ya. Kita berusaha mengamalkan sunnah. Kita ajak orang mengamalkan sunnah. Mau, alhamdulillah. Tidak mau, ya sudah. Jadi ini adalah doa ketika masuk masjid. Kemudian setelah itu ada lagi bab yang nomor 14, doa al-khuruj minal masjid, doa keluar dari masjid. Ada kemiripan namun juga ada perbedaannya, yaitu Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Ya. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk. Jadi kan mau doa kan baca sholawat dulu ya. Kemudian setelah itu kita minta kepada Allah karunia-Nya. Karena kita keluar masjid ya kan, keluar masjid berarti kita akan minta karunia Allah, rezekinya Allah yang halal. Kemudian juga setelah itu kita minta dijaga oleh Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Ibnu Majah melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian juga yang lainnya lagi Bismillah dan sholawatnya melalui jalan sahabat Anas, meminta karunia Allah melalui jalan Abu Umaid dan Abu Husain, dan meminta penjagaan dari setan melalui jalan sahabat Abu Hurairah. Jadi ini kumpulan 3 doa yang digabung jadi satu. Bismillah,
wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma a'simni minasy syaithanir rajim. Atau juga ada redaksi yang berbunyi Allahumma ftahli abwaba fadlik. Itu juga riwayatnya hasan atau sahih. Ya. Jadi boleh Allahumma ftahli abwaba fadlik atau Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma a'simni minasy syaithanir rajim. Kita keluar dari masjid minta dijaga oleh Allah dari godaan setan. Karena keluar dari masjid banyak godaan-godaan. Masya Allah. Jadi masuk minta rahmat, keluar minta karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian setelah itu nanti ada zikir-zikir ketika adzan. Mungkin itu nanti ada pada waktu berikutnya. Sekarang kita ada sesi tanya jawab. Yang lalu masih ada sisa satu pertanyaan yang belum terjawab, yaitu pertanyaan ini. Pertanyaannya masih saya simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana menyadarkan atau meyakinkan seorang ateis? Khususnya beliau ini dulu akhwat, sekarang jadi ateis. Yang dimaksud akhwat itu adalah dulu rajin ngaji, dulu adalah aktivis, tapi berubah menjadi ateis. Tidak pernah sholat, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya tanya mana yang lebih penting, Al-Qur'an atau novel ini, beliau memilih novel. Di lingkungan kerja beliau mayoritas adalah orang-orang ateis. Ya, inilah di antara bahaya teman, bahaya lingkungan. Yang mana Rasulullah SAW mewanti-wanti ar-rajulu ala dini qalilin falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu mengikuti agama sahabatnya, maka perhatikan siapa sahabatnya. Ateis itu kan tidak percaya kalau Allah ada, ya. Sebenarnya bantah orang ateis itu gampang. Bagaimana dulu ada orang-orang ateis datang kepada Imam Abu Hanifah. Oleh Imam Abu Hanifah diajak bicara dengan memakai logika. Kata Imam Abu Hanifah kepada orang ateis itu, wahai bapak-bapak, ini ada sebuah perahu, kapal laut. Kapal laut ini berjalan sendirian, tidak ada penumpangnya, tidak ada nahkodanya. Bahkan kalau zaman sekarang juga tidak ada remote-nya, tidak ada yang kontrol. Jadi berdasarkan perahu sendirian. Tiba-tiba perahu ini menaikkan barang sendiri, menangkap barang sendiri. Setelah semua barangnya naik dan tertata, perahunya jalan sendiri. Di tengah laut perahunya kena gelombang, menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu perahu ini berjalan ke tempat tujuannya sendiri. Sampai di tempat tujuannya perahunya turunkan barang sendiri, jalan sendiri, tidak ada yang kontrol ya. Karena kalau sekarang kan bisa pesawat tanpa awak. Ini nggak ada yang kontrol, nggak ada remote-nya. Kira-kira kalau orang ateis tadi percaya apa? Orang-orang ateis tadi mengatakan ada syai'un la yaquluhu aqil. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dikatakan oleh orang yang berakal. Orang berakal sehat tidak mungkin percaya, kata orang-orang ateis. Apa kata Imam Abu Hanifah? Nah sekarang bagaimana dengan alam semesta? Matahari jalan sendiri, ya, bulan jalan sendiri, bintang-bintang demikian rapi, tidak tabrakan, gunung-gunung, gelombang di lautan, bumi demikian hebat. Masa semuanya jalan sendiri? Mungkin apa enggak? Tidak mungkin. Sekarang kalau kapal aja jalan sendiri kamu tidak percaya, bagaimana dengan alam semesta jalan sendiri, percaya? Berarti alam semesta ada yang ngatur kan? Ada yang ngatur Allah. Fir'aun sendiri, Fir'aun, ya, yang mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan paling tinggi, ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan Tuhan paling tinggi. Orang kalau mengatakan ada Tuhan lain selain Fir'aun dibunuh. Sebenarnya
saya kondat hampusuh dulman wahulullah. Sebenarnya hatinya Fir'aun itu tahu dia bukan Tuhan. Hatinya Fir'aun itu tahu ada Allah. Tapi karena dia dolim, karena dia melampaui batas, dia ingkari, dia membahayakan. Nah ini bahaya. Jadi yang menyebabkan ini pelajaran. Kalau ada orang lain bisa seperti ini menjadi ateis, kita pun juga bisa atau tidak? Bisa. Karena apa? Karena mungkin faktor teman yang pertama, lingkungan, atau juga faktor salah dalam membaca buku. Kita baca bukunya orang-orang ateis. Atau kalau sekarang bukan hanya buku, buka websitenya orang ateis, buka Facebooknya orang ateis, buka Twitternya orang ateis, buka BBM-nya orang ateis, dan seterusnya. Terpengaruh nanti orang-orang jil, Islam liberal dan sebagainya. Kita bisa terpengaruh. Mungkin pertama baca kita menolak, tapi kita kepingin baca lagi, yang kedua, ketiga, baca ke 10 seakan-akan iya yang benar juga, masuk syubhat, bahaya. Sampai ada, mungkin saya pernah cerita di sini dulu, ada seseorang dari sisi ilmu umum dia pintar, tapi dia suka baca tulisannya orang-orang liberal. Akhirnya pemikirannya terpengaruh pemikiran liberal. Sumpah, tidak ada kesumpekan melebihi kebingungan orang yang bingung dalam masalah agama. Orang kalau bingung masalah agama itu sumpah, stres, bisa gila. Orang ini bingung karena baca bukunya orang-orang liberal, bingung ya. Sampai ketika haji, biasanya orang itu bilang kalau haji kan kurang imannya bertambah. Nah ini justru imannya mencapai titik paling lemah ketika berada di tanah suci Mekah. Ketika lihat orang-orang tawaf, dia ragu-ragu. Orang-orang yang ini ada apa? Muter-muter di batu kotak itu, waktu-waktu atau malam, nah ini muter-muter tawaf. Ya lalu ya isu, ragu-ragu sendiri. Sumpah dia bingung. Ketika melihat orang-orang melempar jumroh, ragu-ragu. Ini lampu, waktu-waktu kemana? Nanti ini pesawat-pesawatan. Uyel-uyelan aneh. Kalau sing tiba, kita mati. Ragu-ragu. Akhirnya pulang stres, kena penyakit jantung dan macam-macam. Apa gara-garanya? Gara-garanya teman, lingkungan, salah dalam baca, salah dalam mendengarkan. Karena itu ada ucapannya salafus saleh yang berbunyi, al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Hati ini lemah dan syubhat yang datang menyambar seperti petir. Tadi itu para salafus saleh kalau mendengar orang mengajar-ajaran sesat, apa yang mereka lakukan? Tutup telinganya, jangan dengarkan. Sampai jangankan ngomong satu kalimat, setengah kalimat pun saya nggak mau dengar. Jangankan satu kata, setengah kata saya nggak mau dengar. Supaya apa? Menjaga. Karena otak kita, hati kita, pikiran kita bukan tong sampah. Kalau tong sampah itu semua kotoran boleh masuk, jadi tidak harus steril. Karena kalau jangan itu masuk, keluar lagi itu sulit. Bahkan kasus seperti ini banyak. Anaknya kiai bisa menjadi ateis gara-gara apa? Lingkungannya, temannya. Ini pelajaran untuk kita semuanya. Yang bisa menyadarkan hanya Allah. Karena itu hati-hati berteman. Karena berteman sekarang ini bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di Dumai. Di mana Dumai itu? Dunia maya. Berteman di Dumai, dunia maya. Ya, berteman dengan orang ateis, berteman dengan orang liberal. Kita baca statusnya, kok tertarik, terus baca lagi, tertarik lagi, lama-lama kita kan terbang. Berteman dengan orang non-muslim, ya, nulis statusnya, kok indah-indah, GBU, web pertemuan. Ya kan? Terakhirnya kan ada GBU, God bless you, atau web pertemuan, gitu. Ini statusnya apa menarik? Lama-lama baca, tertarik, lama-lama. Jadi begitu ya. Jadi sekali lagi hati kita, otak kita, pikiran kita semuanya ini bukan tong sampah.
boleh masuk kecuali yang steril. Bahkan orang-orang model itu ngajak debat pun kalau kita nggak siap, nggak usah. Aku yakin dengan agamaku, kalau kamu ragu, kamu belajar lagi saja, nggak usah debat. Seperti itu. Dan insya Allah nanti hari Ahad kita tafsir di Andur hari Ahad pagi itu kan tafsir surah Al-Baqarah ayat nomor 21 dan 22. Itu banyak berbicara tentang keberadaan Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Nanti banyak bicara tentang keberadaan Allah. Ya, ini ada pertanyaan, mohon keterangan tentang biografi secara singkat tentang Sa'id bin Ali bin Al-Qahtani. Jadi penulis buku ini ya, Dr. Sa'id bin Ali bin Al-Qahtani. Biografi singkatnya, beliau ini adalah seorang doktor ahli ilmu agama dan beliau juga produktif nulis buku. Dan subhanallah buku-buku beliau itu selalu laris manis. Kenapa laris manis? Karena pertama-tama beliau tidak mengkomersilkan. Yang kedua, buku-buku beliau itu sistematis, gampang dipahami, penuh dengan dalil, enak, gampang. Jika diajar-ajarkan itu enak. Dan beliau bukunya banyak sekali, buku kecil-kecil, bahkan sebagian telah dibukukan menjadi buku yang besar. Seperti itu. Termasuk buku beliau yang paling laku di dunia adalah buku Hisnul Muslim. Ini telah diterjemahkan ke dalam puluhan bahasa dan telah dibagikan ke seluruh penjuru dunia. Buku ini luar biasa, masya Allah. Dan biasanya buku-buku yang seperti itu, ya, Allah Maha tahu ya, itu biasanya karena keikhlasan sang penulis. Yang menjadikan sebuah buku itu diterima adalah karena keikhlasan sang penulis. Inilah rahasia kenapa buku-bukunya Imam Nawawi diterima di seluruh dunia atau ke dunia manapun. Walaupun Imam Nawawi mazhabnya adalah mazhab Syafi'i, tapi semua mazhab, orang semua mazhab punya kitabnya Imam Nawawi. Minimal punya Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, belum buku-buku yang lainnya. Minimal ini. Karena apa? Sang penulisnya itu ikhlas. Tinggal bukunya oleh Allah diterima. Jadi diterima oleh masyarakat. Beliau juga harapan kami seperti itu, Dr. Sa'id bin Ali bin Al-Qahtani. Karena kalau baca bukunya terasa kayak damai. Wallahu a'lam ya. Mungkin juga ada pengaruh dari kejiwaan sang penulis, ada pengaruh pada yang membaca. Apakah Nabi setiap berdoa tidak pernah angkat tangan? Tidak, ada pembahasannya. Ada tempat-tempat yang Nabi angkat tangan, ada tidak tempat-tempat umum. Kalau tempat-tempat umum itu boleh angkat tangan, boleh tidak. Seperti doa antara adzan dan iqamah itu umum, boleh angkat tangan, boleh tidak, dan lebih afdal angkat tangan. Nanti ada pembahasannya sendiri. Dulu sudah pernah kita bahas kapan saja kita angkat tangan. Beberapa lafaz tertentu dalam zikir pagi dan petang terdapat beberapa lafaz tertentu yang jumlah bilangannya dibaca 100 kali. Misalnya, apakah itu mutlak kalau dibaca 100 kali? Apakah boleh dibaca kurang dari 100 kali? Kalau dari Nabi itu sudah ada kata tertentu, jangan dirubah. Karena berarti ada khasiatnya. Jadi kalau Nabi bilang 100, jangan ditambahin, jangan dikurangi. Selesaikan dulu 100. Setelah selesai 100 itu kita mau zikir lagi secara mutlak, monggo. Mau 1000, mau 2000 silakan. Tapi yang 100 itu biarkan dulu, jangan dirubah. Jadi ibaratnya dokter itu kita memberi resep kan ada dosisnya, ya. Di satu hari 3 kali sekian. Jangan ditambahin, jangan dikurangi. Pertanyaan zikir pagi dan sore, zikir pagi batasannya sampai jam berapa? Zikir sore sebelum atau setelah maghrib atau boleh keduanya? Para ulama mengatakan
zikir pagi itu mimbar di sholatil fajri ila tulu'i syams. Ya. Jadi mulai dari setelah sholat subuh sampai matahari terbit atau qabla tulu'i syams, sebelum matahari terbit. Kalau zikir sore ba'da sholatil 'asri ila ghurubi syams. Setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Bagaimana jika kita lupa membaca doa sebelum masuk rumah, kadung di dalam rumah atau doa-doa lainnya, maksudnya doa yang menyusul? Ya sudah, kalau sudah kadung masuk dari dalam, sudah kubur kan? Karena itu doanya kan doa bertepatan dengan masuk rumah. Yang lain kali jangan lupa. Ya, karena lupa itu kan dalam kebiasaan. Kalau sudah biasa, insya Allah otomatis. Makanya saya bilang tadi apa? Kayak robot. Hanya kita jangan jadi robot. Kalau robot sekedar ucapkan saja tidak paham. Kalau kita ucapkan dan sekaligus kita pahami, kita hayati. Apakah pada saat kita membaca zikir tetapi tidak paham makna dan sekedar hafalan, apakah kita mendapat manfaat yang telah disebutkan tadi? Baca zikir itu bagus daripada tidak baca zikir. Hanya kalau tidak paham tentu khasiatnya berkurang. Sama dengan senjata, nah, yang memainkan senjata itu sudah ahli. Jadi seperti itu. Tapi kalau manfaat ya ada manfaatnya. Sama dengan orang baca Al-Quran, paham tidak paham dapat ganjaran, paham tidak paham dapat kebaikan. Cuma kalau tidak paham, ya apa yang dia dapatkan nanti? Pelajaran. Bagaimana hukumnya mengcopy doa Hisnul Muslim padahal di halaman depan buku tersebut ada tulisan dilarang memperbanyak buku ini tanpa izin penerbit. Bagaimana kita ini? Enggak. Yang dilarang oleh beliau itu kita fotokopi lengkap yang ini, yang dilarang itu. Yang dilarang kita fotokopi lengkap yang ini. Ini haknya penerbit. Yang saya maksud tadi bukan fotokopi lengkap yang ini. Yang saya maksud tadi itu satu doa kita fotokopi, lalu kita laminate, kita simpan. Kalau itu insya Allah penerbitnya halal atau thayyibah. Penerbitnya teman saya sendiri. Saya bilangkan nanti terus. Saya kenal dengan penerbitnya. Jadi yang tidak boleh itu kita fotokopi lengkap ini tidak boleh, karena ini hak cipta dilindungi ya. Secara syar'i juga dilindungi. Tapi kalau sekedar satu lembar, dua lembar untuk kepentingan tadi disimpan, dibaca, ya boleh, tambah senang. Insya Allah penerbitnya tambah terima kasih. Alhamdulillah, mungkin itu dulu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan membuat kita ditutup dengan husnul khotimah. Subhanallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.